beliau berubah lagi menjadi owner Javalong. Enggak, ini benar-benar saya pikirkan. Tapi ketika mau minum kopi Pekalongan sendiri jarang gitu. Oke. Ada tapi Ya, jarang iya. lah. Oke. Kalau dicampur muda sama tua mesti jadi nggak enak. Kayak Ini itu. bapak dan ibunya nggak jelas. Sebentar. Selamat malam, sahabat Amanoa TV. Jumpa lagi hari ini, malam ini di acara Pojok Tamu Amanoa. Malam yang cerah, kawan-kawan. Secerah tamu di sebelah saya. Selamat malam, Mas Agus Mukti. Wah, Ya, jadi- selamat Ya, oke. Oke, Selamat malam. teman-teman, sahabat Amanoa. Di sebelah saya ini ada sahabat saya, saudara saya, Mas Agus Mukti. Beliau ini adalah ownernya Javalong. Wah, Javalong ini salah satu kopi yang digemari oleh pecinta kopi di Amanoa Cafe ini dan juga di beberapa kafe. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Ini Mas Agus bisa hadir. Sehat, Mas Agus? Alhamdulillah sehat Mas Sehat ya? Burhan, Nggak mau kalah ya dengan Ya. COVID ya? Siap menang, siap menang. Siap menang ya, siap menang. Oke, siap menang. Oke, semuanya Jadi, harus siap menang ya. Ya, Mas Agus ini salah satu apa ya, penyedia kopi yang cukup beken ini akhirnya ini ya. Mas Agus ya, luar biasa ini di sosmednya ya. Suaranya yang seksi ini. Menggema juga. Mas Agus, ini oke, sebelum kita ngobrol banyak ini tentang Ya. kopi, saya ingin tahu lebih banyak ini tentang Mas Agus ini. Jadi Mas Agus ini sebelum di kopi ini dia sudah berkecimpung di berbagai macam bisnis ya. Saya juga pernah kerja bareng dengan Mas Agus. Perjalanannya panjang. Nah, saya ingin ini di awal ini Mas Agus bercerita. Ya. Ini awal mulanya gimana perjalanannya sehingga hari ini bisa terjun di kopi. Oh, Bagaimana, gitu ya. Agus? Sebenarnya nggak sengaja gitu kan. Ya, sekitar 3 tahun lalu itu saya sama teman-teman alumni SMA ya bikin Oke. tempat nongkrong gitu. Ya. Dulu ceritanya kalau reuni pada pulang kampung itu di dulu kan di SMA Negeri Kajen ya, SMA 1 Semangka Kajen ya? itu Oke, di Semangka. pusat ibu kota Oke. Kabupaten Pekalongan Ya, tuh ya, ya. dulu itu mau nongkrong itu cari tempat nongkrongan yang enak kok kayaknya susah gitu. Belum ada kan. Manoa ya? Belum. Oke. Gitu ya. Akhirnya bikin kedai kopi. Ya udah. Ya. Tempat nongkrong ya kedai kopi kan gitu ya. Oke, ya. Akhirnya bikin sama teman-teman. Cuma umurnya cuma setahun gitu Ya, kan. oke. Nah, akhirnya ada kesempatan belajar kursus singkat barista gitu. Di Jadi gini, kita kerjasama sama salah satu supplier lah gitu ya, Ya. dan memberikan apa istilahnya waktu untuk belajar atau kursus barista ke pengelola kedai itu, pegawai-pegawainya. Terus ada yang nggak berangkat satu gitu, saya ikut gitu. Akhirnya ikut tuh kursus singkat tuh, ya belajar. Akhirnya ya sedikit banyak tahu. Kemudian, nah di perjalanannya kan akhirnya sering ikut tuh di kedai Songopi itu ya, Mas Burhan dulu sempat ke situ tuh. Oke, oke, oke. Oh iya, iya, oke. Itu kedai pertama ya, Mas Agus pertama berkarir Berkarir sebagai Songopi itu. Ya, ya, ya. apa ya, ya pengelola lah itu, tapi sama teman-teman Dekat banyak lah. Cibeduk kan? Ya, Ya, dekat betul. Cibeduk. Oke, Di oke. kawasan Ruko Aroyan Ya, gitu oke, dulu. oke. Kemudian kan akhirnya tahu nih kenal kopi-kopi yang bagus gitu Ya, loh. oke. Dulu ngopi cuma kan nggak sampai kecanduan, sekarang udah kecanduan. Oke, berarti itu waktu itu masih anu ya, masih umat kopi sasetan ya? Enggak, tetap belum enggak. Oke. Berarti Malah- artinya memang belajar 3 tahun yang lalu. Iya, malah jarang ngopi sih, jarang Oke, ngopi. bukan penggemar kopi. Belum terlalu, tapi sudah ngopi Ya, ya, gitu ya, ya, di coffee shop. Sebelum di kopi itu apa bisnisnya? Oh, bisa dikatakan bisnis, bisa dikatakan apa ya? Dulu saya ya sampai sekarang masih eksis ya di pendidikan non formal di lembaga kursus bahasa Inggris English Center Kajen Ya. itu ya. Itu tahun ya sudah cukup lama lah gitu. Itu awalnya itu.
Cuma sebelumnya saya itu mantan praktisi penyiaran radio. Oke, penyiar radio lah ya. Dan di bagian program juga bagian gitu. program. Oke. Di pertama berkarir di Radio Kampus, di Radio Semarang Kampus ya? Semarang. Jadi Mas Agus ini alumni UNES ya? Ya, saya masuk itu. Jadi gini, saya di 2 perguruan tinggi kan, masuk IKIP Negeri Semarang gitu ya. Lulus jadi Universitas Negeri Semarang gitu. Oh, satu kampus 2 nama. 2 nama. Masuknya di IKIP, lulusnya di UNES. Jadi dulu jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Cuma ketika ini itu bapak dan ibunya nggak jelas. sebentar gitu. Jadi dulu belum ada sastra Inggris. Jadi jurusan pendidikan bahasa Inggris dapat 2. Pendidikan bahasa Inggris atau keguruannya dan sastra Inggrisnya. Dan heran kalau saya sering bikin puisi itu. Oke. Karena kuliah sastra juga. Ya. Berarti kuliah situ jadi penyiar radio, berarti jadi penyiar radio itu ketika masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa, kemudian semester 7 udah ikut di radio swasta. Lulus ikut ini jadi kontributor news ya. Radio ya? Ya, kantor berita Radio 68H Jakarta dulu. Yes, kemudian ya sampai di bagian program ya. Program. Setelah itu baru bangun kursus itu ya, English Center ya? Iya, begitu. Oke, English Center mulai tahun? English Center tahun 2006. 2006 di Kajen ya? Di Kajen. Kemudian 2000 berapa itu yang buka di Gedung Uni? Yang Gedung Uni 2000 berapa Pak Burhan? Jadi bagus ini. Kayaknya kita ikut buka bareng 2013 ya? 2014, 2013 English Center Gedung Uni berdiri. Iya. Mas Agus sama saya. Kemudian setelah itu Atlantis Business School di tempat ini. Saya bareng Mas Agus juga. Nah, 3 tahun yang lalu beliau berubah lagi menjadi owner Javalong, gitu ya. Berubah lagi. Kurang lebih ceritanya seperti itu kan? Oke, itu perjalanannya. Gimana maksudnya? Jadi penyiar radio. Nggak jelas atau gimana berubah lagi? Penyiar radio, kemudian instruktur atau pemilik LKP, kemudian sekarang kopi. Oke, sekarang ini Mas Agus. Javalong ini gimana ini? Ceritanya, kok namanya Javalong? Oke, sebelum saya jawab gitu ya. Jadi gini, akhirnya kan kedai Songopi itu tutup ya cuma setahun gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bangkit lagi gitu. Jadi cabang Amano aja lah ya. Jadi akhirnya saya suka kopi, kemudian akhirnya kan ngopinya di kedai lain gitu kan, di kedai-kedai gitu kan. Dulu akhirnya sering nongkrong gitu. Cuma aja gini, itu berarti sekitar ya 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu ya. Tapi ketika mau minum kopi Pekalongan sendiri jarang gitu. Ada tapi jarang lah gitu ya. Paling kopi petung lah itu ya. Kopi petung pun jarang itu saya temukan di coffee shop di Pekalongan Raya ya kan. Ya berpikir gitu kan. Coba ikut. Jadi gini, ibaratnya kalau saya melakukan perjalanan di Pekalongan Raya, saya mau transit ke coffee shop, harus ada kopi Pekalongan gitu. Nah, itu sebenarnya awalnya sih sederhana seperti itu. Makanya kalau kita kok bisa punya visi sama apa ya? Iya sih? Ya, nggak pernah janjian ya, ini kopi Pekalongan ini. Satu frekuensi tadi ya. Oke, terus. Makanya saya kalau ngopi ke kedai pasti saya ngopinya Javalong gitu. Artinya apa Javalong? Nama Javalong itu munculnya inspirasinya gimana? Ya, dari kata lagi ngalamun. Enggak, ini benar-benar saya pikirkan. Enggak, saya 1 bulan ini saya jadi saya jadi gini. Saya punya kayak whiteboard di kamar ya. Whiteboard. Kamar. Memang mau cari nama gitu. Untuk ini brand kopi Pekalongan. 1 bulan baru ketemu. Jadi hanya Javalong, Java Pekalongan. Javalong itu akronim dari Java Pekalongan. Ya. Saya tahunya merasakan kopi panjang itu bukan ya, Java Pekalongan. Jadi Javalong itu Java Pekalongan, Bro. Ya. Lanjut. Atau bisa juga
eh, Java Halong. Halong itu kan Mas Burhan pernah ke ini ya, Wonokerto ya, Pak. Iya. Punya teman-teman nelayan. Iya, Kalau iya. mereka panen ikan itu kan mereka bilangnya halong ya. Oke. Pernah dengar gak? Ya. Iya kan? Ya ada filosofinya lah, panen raya gitu ya, Oke. kemakmuran. Oke, jadi diharapkan Javalong ini bisa menjadi brand lokal, Brand Java lokal. Pekalongan yang memberikan kesejahteraan ke banyak orang. Wes, Tuh. keren. Terus Ini spesifikasi- ada spesifikasinya. tagline-nya dulu. Oke, apa tagline-nya? Itu kan pakai bahasa Inggris, karena tadi ya apa? nyambung ya. Apa? Jadi the heritage taste of Pekalongan Coffee History. The Heritage. Taste Taste. of Pekalongan Coffee Oh ini History. nih, Jadi The Heritage Taste of Pekalongan Coffee History. ya, Oke. Ya. Ini artinya bisa nggak deskripsinya apa? Maksud saya spesifikasi Javalong itu apa? Kenikmatannya itu ada di point sellingnya itu di mana? ya, nanti saya jawab itu. Oke. Saya terangkan ini dulu. Oke. Warisan rasa dari sejarah tua kopi Pekalongan. Jadi kopi Pekalongan itu sejarah tua, Mas Burhan. Warisan Dulu- rasa dari sejarah tua. kopi Ya, Pekalongan. warisan cita rasa Oke. istimewa dari sejarah tua kopi Pekalongan, itu kalau diterjemahkan bebas ya. Jadi itu termasuk awal mula kopi masuk ke Indonesia yang dibawa Belanda dari Jawa Barat, kemudian masuk ke Pekalongan itu di awal-awal itu, dan dulu sempat diekspor juga, berarti artinya itu kualitasnya sudah baik ketika itu. Nah, ini mau semangatnya dibangkitkan lagi nih yang kualitas dunia, makanya ini simbol juga pakai tagline bahasa Inggris tadi. Oke. Pakainya bahasa Inggris. Kemudian kenapa Javalong? Itu Java Pekalongan. Jadi biar langsung di positioningnya, mau ngopi kopi Pekalongan apa? Javalong. Gitu, bro. Pengen ada cerita leluhur kopi Javalong. Ya, gitulah. Ingat Agus Javalong gitu. Oke, keren. Terus ininya jenisnya Arabica ada berapa? Ya. Ada berapa fitur? Ada berapa jenis? Oke. Saat ini Javalong memproduksi 2 jenis, Arabica dan Robusta. Arabica dan Robusta. Oke. Jadi Kabupaten Pekalongan itu punya 8 kecamatan Oke. yang ditumbuhi kopi. kopi. Oke, di antaranya apa, Mas? Ini 8 ini apa biar Oke ya. teman-teman tahu. Dari Satu. sana dulu ya, dari Oke. timur ya, Ya. dari dataran tertingginya. Ya. Dari Petung Riono. Petung Riono. Oke, itu Arabica ada. Arabica ada, Robusta Oke, ada. terus Jadi yang punya Arabica saat ini hanya di Petung Riono. yang punya Arabica hanya di Petung. Yang sudah Jadi ya. diproses ya, ada Oke, prosesornya. Yang artinya yang ditemukan dan sudah diproses. Oke. Sudah diproses Oke, dan oke. dibudidayakan. Oke, oke. Sebenarnya nanti di yang barat, di Bisa jadi Kandang ada. Serang ada, Bisa di jadi sekitar ada, Bukit oke. Pawuluan bisa itu karena tinggi ya. Iya, oke. Oke, sampingnya Petung Riono itu Talun. 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 Nah, berarti di Petung Arabica ada atau Arabica Robusta. Robusta ada. Iya. Ini maklum baru Merek itu tadi. Apa mualaf? Saya penggemar kopi mualaf. Terus Sebenarnya Talun ya. Talun, oke. Talun. Turun dikit Doro. Oke, Talun hanya ada Robusta. Iya, Robusta. Oke, terus Doro. Doro, oke. kemudian ke bawah lagi. Ya, deketnya berarti Karanganyar, Oke. Lebak Barang, Lebak Barang. Kajen punya, Kajen. Kajen yang daerah Linggo, Brenggolang, Oke. Kutorejo, Nah, terus Paninggaran dan Paninggaran. Kandang Serang. Kandang Serang. Oke. Nah, dari 8 ini punya Robusta semua, Mas Bro. Oke, ya. Nah, tadi yang Arabica saat ini di Petung Riono, yang sudah dibudidayakan. yang sudah Tidak dibudidayakan. menutup kemungkinan daerah lain Di bisa. Kandang Serang bisa itu Oke, yang oke. ke arah Klesem itu kan tinggi Ya, juga ya, 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 Bukit ya. Pabuluhan. Oke. Terus Mas Agus, jadi ini yang kita tangkap itu kan salah satu perjuangan Mas Agus itu adalah ingin membangun brand lokal. Dari cerita tadi ya, brand lokal Pekalongan, Javalong, salah Ya. satu ikon Pekalongan. Terus dari perjalanan Mas Agus selama 3 tahun itu sebenarnya masalahnya apa? Yang dialami oleh petani atau dari hulu sampai hilir lah, Iya. untuk biar kopi Pekalongan ini bisa menjadi barometer bagi industri kopi di Nusantara. Oke ya. Ya tadi saya ralat dikit, Javalong baru sekitar 1,5 tahun. Oh, 1,5 Ya, tahun. belum 3 Tapi kan tahun. berdarah-darahnya 3 tahun.
Ya nggak terlalu berat. Ya, Nggak akan itulah. Enggak lah, biar agak Maksudnya nggak apa-apa lah, biar agak kayaknya heboh gitu kan. Gitu. kayak gimana? Slow aja lah kayak Oke, filosofi ya, kopi oke. ya santai Terus, lah. ya. Kalau dipikirin yang apa red ocean-nya gitu. Nah, apa kalau mungkin di Pekalongan, terutama di Pekalongan? Oke ya, dari hulu ke hilir sebenarnya gini. Hanya kan petanya sedikit kelihatan. Jadi kenapa kok banyak kedai kopi banyak di Pekalongan Raya yang belum menyerap ya, belum. Tapi kalau sepengetahuan saya itu industri green bean atau orang biasa bilang berasan kopi itu memang Berasan. belum tergarap dengan apa ya, belum tersedia banyak gitu. Oke. Coba dijelaskan dulu Pak Agus sebagai penggemar Green bean ya, kopi. saya- What is green bean? Saya di sana Singkat ya. dan padat dan lugas. Mungkin sampelnya saya ambil ya. Boleh, di boleh. sebelah ya. Boleh. Oke. Begini, kayak gini green bean ya. Ini yang saya bawa. Ya ini green bean Arabica. Ya. Oke. Green bean Arabica yang nanti Green bean Arabica. di roasting jadinya ini. Oke, Gitu ini ya. berarti sebentar. Green bean ini dari mana? Ini untuk penggemar kopi yang masih baru ini. Sejarahnya ihwalnya dari mulai tanaman. Oke, ini dari cherry. Oke, cari Ya, buahnya itu cherry lah, Ya. nanti diproses jadi green bean kayak gini. Jadi green bean. Ini proses pertama berarti ya? Berasan kopi, iya. Berasan kopi proses pertama. Proses pertama. Ya Green bean. kalau kayak padi jadi beras lah gitu Ya, oke, ya. oke. Gampangnya Terus, gitu. ah, Nah, nanti setelah itu di setelah roasting, green bean, setelah green bean di roasting. Iya. Jadi seperti ini. Iya, Oke, ini Arabica Javalong. betul. Nah, Setelah di roasting. oke ya. Oke, ya. Saya nyambung yang tadi. Ya. Kayak gininya yang terbatas, Mas Oke. Bura. Yang berkualitas loh. Kalau yang campur sih banyak di Oke, pasaran. ini yang sekarang ini terbatas. Padahal permintaannya besar. Ya sepengamatan saya sekarang kedai-kedai kopi di Pekalongan Raya sih mulai menyerap ya. Oke. Gitu. Ya. Oke. Dan tadi sebenarnya catatannya di yang berkualitas, kalau yang Ya. Oke. asal sih banyak gitu. Oke, Mas Agus. Terus gini, Mas. Ini kan kedai kopi bermunculan. Ya. Ya. Terus menurut Mas Agus, bagaimana caranya biar itu bisa menyejahterakan petani? Ya gitu, harus di hulu sampai tengah. Kalau menurut saya harus ada industri green bean, Industri green bean itu bentuknya apa? industri berasan kopi. Jadi yang di hulu dari petani, dari prosesor itu melakukan proses ini bikin berasan kopi atau green bean ini Sebelumnya dengan kalau kualitas jumlah- yang baik Kalau dan jumlah petik merah. enggak, sebelumnya kalau secara kuantiti sudah luasan kebun kopi ini sudah luas Banyak belum? lah, sebenarnya banyak. Menurut Mas Agus itu belum jadi masalah. Belum jadi Yang paling masalah. penting di sini Yang ya. paling penting di kualitas. Kualitas Enggak, di itu produksi dari green bean ya? iya dari hulu Oke. petik merah dulu. Oke. Terus dari produksi green bean itu berarti apa yang dibutuhkan sebenarnya? Misalnya saya nih mau buka industri green bean, apa yang dibutuhkan? Yang harus dibutuhkan ya ketelatenan aja nih. Atau modal atau peralatan mungkin? Itu sudah tersedia banyak di pegunungan, di gunung, di kebun-kebun kopi gitu ya. Oke. Tinggal sabar nggak, karena ini kan harus petik merah. Oke, ya. Petik merah atau mateng itu pasti enak lah kopinya. Oke. Ya kan? Ya. Oke. Daripada yang hijau mesti nggak. Ya. Oke. Kalau dicampur muda sama tua mesti jadi nggak enak. Nah itu yang harus dipahami. Oke, gini Mas Agus. Teman-teman, nanti Amanoa TV kita khusus untuk mengulas kopi, kita nanti ada program namanya pengembara kopi. Nah, kita nanti akan bedah lagi Javalong secara serius ya, secara serius dengan dari hulu sampai hilirnya untuk membangkitkan kopi Pekalongan. Nah, panteng terus di channel ini, nanti akan ada program spesial kopi gitu. Nah, Mas Agus, ini untuk inspirasi teman-teman atau untuk masukan ya sebagai penutup pada acara malam ini ya, tamu spesial Amanoa pada malam hari ini.
punya masukan nggak, harapan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat untuk bagaimana biar industri kopi ini berkembang di Pekalongan dan bisa menyejahterakan banyak orang? Ya, ke pemerintah dan masyarakat ya. Ke pemerintah ya memfasilitasi. Apa yang paling dibutuhkan? Yang paling dibutuhkan sebenarnya itu yang bisa menjawab kan petaninya sendiri ya. Seperti Mungkin saya itu pernah sebenarnya mendengar pemburu. dari petani, keluhan petani. Ya mungkin kemudahan atau fasilitas permodalan ya. Oh, fasilitas permodalan. Oke ya. Gitu. Terus bagi kita nih penggemar kopi, bagi masyarakat, Bagi masyarakat beli kopi Pekalongan kan pasti ya? pasti. Pasti itu. Tapi harus tahu dulu khasiat kopi, kenapa harus Oke, ngopi gitu loh Mas Burhan. berarti selain kita mengonsumsi, kita harus tahu apa itu produk yang kita konsumsi gitu ya. Betul. Itu tidak kalah penting, makanya teman-teman jangan lupa tonton Ya. channel ini. Jadi teman-teman biar tahu Ngopi referensi itu tentang bikin kopi. kita fokus dan waspada, Yes. konsentrasi gitu. Oke. Gitu teman-teman. Terakhir sekali Mas Agus. Terakhir sekali. Apa manfaat dari kopi? Manfaat dari kopi bikin kita cerdas dan jenius. Cerdas dan jenius teman-teman. Oke. Jadi kawan-kawan Amanwa TV, kalau kawan-kawan memang ingin cerdas dan jenius, jangan lupa ngopi. Ini kopi Javalong. Ya, Saya kopi mau rasain Javalong. dulu kopi Javalong. Ya. Gimana? Top. Langsung jenius kan? Langsung jenius. Jadi Saya ngopi. tetap jangan lupa ngopi. Panteng terus acara ini di Amanwa TV. Jangan lupa like, ya, komen, subscribe. Jangan lupa juga dan bagikan agar teman-teman bisa dapat informasi dari kita. Loncengnya itu ya dipencet ya. Jadi nanti Mas Agus ini langsung pemberitahuannya bisa sampai ke teman-teman. Jadi teman-teman Biar lebih semangat ya. Ya betul. Jadi nanti teman-teman akan terus menerima informasi dari kita, tamu-tamu istimewa di pojok tamu Amanwa berikutnya. Begitu dulu mungkin teman-teman malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima Mas kasih. Agus. Ya. Sukses untuk Javalong ya. Selalu salam Semoga Javalong ngopi. bisa menginspirasi, bisa menyejahterakan banyak orang. Sampai ketemu di pojok tamu Amanwa berikutnya. Jangan lupa kalau teman-teman senang dengan tayangan video ini dan ingin bikin video yang keren seperti ini, Flat Media broadcast mitra kami yang akan menunjukkan gambar-gambar dan menyajikan gambar-gambar spesial untuk teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Jangan lupa ngobrol biar kita tetap hidup, ngopi biar tetap jenius, dan Amanwa Coffee biar bisa eksis, biar bisa ngehit. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thanks, wabarakatuh. keren. Oke.